أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الطلاب، كيف حالكم؟ أأنتم بخير؟ الحمد لله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين ودائما في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. أبناء الطلبة، فإن شاء الله في هذه المناسبة سنتعلم درس أصول الفقه. بداية لهذا الدرس نبدأ من الباب الأول عن تعريف علم أصول الفقه. علم أصول الفقه له تعريفان. الأول تعريفه باعتبار التركيب الإضافي، والثاني باعتبار أنه اسم علم أو لقب لعلم من العلوم. Tentunya ketika kita menjelaskan tentang makna atau definisi dari ilmu usulul fiqh, maka pada dasarnya ilmu usul fikih itu memiliki dua makna atau dua definisi. Pertama, ta'rif atau definisi berdasarkan kepada bentuk tarkib idhofinya. Yang kedua, berdasarkan kepada bahwa usul fiqh sebagai sebuah sebutan atau nama atau gelar sebagai disiplin ilmu tertentu. Li ta'rif usul al-fiqh bi'tibari targhibihi al-idhafi la budda min at-ta'arrufi ala ma'na kalimatil usul awalan wa kalimatil fiqh thaniyan. Maka untuk menjelaskan definisi daripada usul fikih berdasarkan kepada tarkib idhofinya, kita harus menjelaskan terlebih dahulu makna kata usul, kemudian juga makna kata fiqh. Al-usulu jam'u aslin, wal aslu lughatan al-asas, ay ma buni alaihi ghairuhu. Kata usul merupakan bentuk jamak atau plural dari kata asl. Dan kata asl dari segi bahasa artinya adalah al-asas, dasar atau pondasi, atau ma bunya alaihi ghairuhu, sesuatu yang lainnya dibangun di atasnya. Contohnya adalah ka aslil baiti ay asasuhu. Aslul baiti yang bermakna adalah asasnya, pondasi sebuah rumah. Wa aslus syajarati ay jid'uha ats-tsabit fil ardi. Kata aslus syajarah maknanya adalah akarnya yang menghujam, yang tertanam kuat di dasar tanah. Wal aslu istilahan yutlaqu ala khamsati ma'anin. Adapun kata asal secara istilah maka ternyata memiliki 5 makna. Al-awwal ad-dalil. Ka qaulil fuqaha al-aslu fi wujubis salati qauluhu ta'ala wa aqimus salah. Pertama, kata asal dalam istilah bisa bermakna dalil. Sebagaimana ungkapan para fuqaha bahwasanya dalil atau asal dari diwujubkannya salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus salah. Wa aslu hadhihi al-mas'alah al-kitabu was sunnah ay daliluha. Maka dasar permasalahannya adalah Al-Quran atau kitab dan sunnah, atau dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thani al-qa'idatul kulliyah, kaqaulihim kullul maitati haramun. Makna kedua dari kata asal secara istilah adalah al-qa'idah al-kulliyah, yaitu aturan atau ketentuan umum. Sebagaimana ungkapan kullul maitati haramun, setiap bangkai adalah haram.
Wa kaqaulihim kullu muskirin haramun, atau ungkapan yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Wa kaqaulihim al-aslu fil amri lil wujub, atau seperti ungkapan yang mengatakan bahwasanya hukum asal dari perintah adalah wajib. Ats-tsalis ar-rajih, yang ketiga di antara makna kata asal secara istilah adalah ar-rajih, atau yang terkuat atau yang unggul. Kaqaulihim al-aslu fil kalami al-haqiqah, ay ar-rajih inda as-sami'i huwa al-haqiqatu lal majaz. Ya, yang artinya yang terkuat dari kandungan suatu ungkapan adalah arti atau makna hakikatnya. Yang ini langsung difahami oleh seorang yang mendengarkannya dan bukan dari kalimat yang sifatnya majaz. Ar-rabi' al-mustashabu, kaqaulihim liman tayaqqana bit-taharati wa syakka fil hadathi. Fal aslu at-taharatu ay istimrar at-taharati ila al-hadir. Yang artinya bahwa mustashab ini contohnya adalah seperti ungkapan bagi orang yang dia yakin bahwa dirinya masih dalam keadaan taharah atau suci, kemudian dia pun ragu apakah sudah berhadas atau belum, atau apakah sudah batal wudunya atau belum. Fal aslu at-taharah, maka pada dasarnya hukum awalnya adalah dasarnya dia masih dalam keadaan suci selama dia tidak merasakan atau meyakini ada sesuatu yang telah menyebabkan batalnya wudunya. Maka oleh karena itu sampai detik itu toharohnya, sucinya masih berlangsung. Al-khamis al-maqisu alaihi, ay al-aslu fi arkanil qiyas, ka qiyasil aruzzi ala syair fi wujubiz zakati fihima. Contoh daripada al-maqis alaihi adalah berlakunya riba pada beras atau merupakan kias terhadap syair atau gandum. Maka beras adalah maqis yang dinamakan juga sebagai furu', sedangkan syair adalah al-maqisu alaihi yang dinamakan juga sebagai asalnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang makna kata al-fiqhu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu mutlaqan. Secara bahasa, kata fiqih bermakna faham. Wa fahmul asya'il khafiyyah ka qaulihim faqihtu kalamaka, juga berarti memahami sesuatu yang tersembunyi, sebagaimana yang diungkapkan faqihtu kalamaka ay fahimtu kalamaka. Al-fiqhu istilahan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Adapun makna fikih secara istilah yaitu ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Wal muradu bil ilmi bil ahkam asy-syar'iyyati huwa al-ilmul bahithu fil ahkam asy-syar'iyyati lal ahkamul aqliyah karriyadiyah wal handasah wal hisab wal ahkam al-hissiyah kal fizia wal biologiyah wal musiqa. Yang dimaksud dengan al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang tidak termasuk dalamnya hukum-hukum akal, seperti matematik, ilmu ukur, ilmu hitung, dan juga tidak termasuk dalamnya hukum-hukum yang sifatnya indrawi, seperti fisika, biologi, dan musik. Wal muradu bil amaliyah hiya ghairul akhlaqiyah wal aqaidiyah. Adapun yang dimaksud dengan amaliyah yaitu selain akhlak dan akidah ataupun keyakinan. Wal muradu bi adillatiha at-tafsiliyah adillatu kulli hikmin
fi af'alil mukallaf kawujubi sholati waz zakati biqaulihi ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Adapun yang dimaksud dengan dalilnya yang rinci adalah dalil-dalil setiap hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba seperti diwajibkannya salat dan zakat berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala aqimus sholata wa atuz zakah, surah Al-Baqarah ayat 43. Wa ka hurmatir riba, juga seperti diharamkannya riba, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa, Ali Imran ayat 13. Amma usul al-fiqh bi'tibar annahu ismu alamin aw laqabun li'ilmin ma'ruf faqad arrafahu al-qadi al-Baydawi usul al-fiqh bi'tibari ilman biqawlihi huwa ma'rifatu dalail al-fiqh ijmalan wa kayfiyatu al-istifadati minha wa hal al-mustafid. Adapun usul fikih sebagai sebutan atau nama bagi sebuah disiplin ilmu, maka Al-Qadi Al-Baydawi telah mendefinisikan bahwa usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmal atau garis besar, mengetahui cara-cara menggunakannya dan mengetahui keadaan orang yang menggunakannya. Wa 'arafa ba'dul ulama bi annahu al-'ilmu bil qawa'id allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyati al-'amaliyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Dan juga sebagian ulama telah mendefinisikan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada pengambilan hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Wa nakhallisu min hadha at-ta'rif anna ilma usul al-fiqh huwa al-ilmu alladhi yaksibuna ma'rifata masadir at-tashri' al-islami wa yubayyin lana ad-dalil as-sahih al-murshid ila hukmi Allah ta'ala wa sabab tarjihihi ala ghairihi wa kayfiyati istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyati min al-masadir wa yurshiduna ila syara'it al-ijtihad wa at-tariq alladhi yaslukuhu al-mujtahidu fil istinbati dhimna al-hudud asy-syar'iyyah. Dan di sini bisa kita simpulkan atau kita rangkum melalui ta'rif-ta'rif ini bahwasanya ilmu usul fikih adalah ilmu yang memberikan kita pengetahuan tentang sumber-sumber syariat Islam, yang menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang benar yang mengarahkan kepada kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, membuat kita mengetahui tentang sebab-sebab tarjih atau yang paling kuat dalilnya terhadap yang lainnya, dan tata cara mengambil hukum syar'i dari sumber-sumber yang ada, dan mengarahkan serta membimbing kita untuk mengetahui syarat-syarat untuk berijtihad dan cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam melakukan istinbat hukum sesuai dengan batasan-batasan syariah. Wa ba'da an 'arafna an ta'rif ilmi usul al-fiqh nabhath an mawdu'i usul al-fiqh. Fal khulasatu min dhalika anna mawdu'a ilmi usul al-fiqh yani itsbatul adillatil kulliyah lil ahkamil kulliyah wa thubutul ahkamil kulliyah bil adillatil kulliyah. Adapun pembahasan tentang objek ataupun sasaran dan pembahasan ilmu usul fikih, maka bisa kita simpulkan bahwa usul fikih membahas tentang menetapkan dalil-dalil kulli terhadap hukum-hukum kulli dan ketetapan hukum-hukum kulli berdasarkan dalil-dalil kulli. Atau bisa kita katakan bahwa yang dibahas dalam ilmu usul fikih adalah dalil kulli dan penunjukannya terhadap hukum kulli. Berbeda dengan fikih yang membahas dalil juz'i dan penunjukannya terhadap hukum-hukum juz'i. Mithalu dzalika qauluhu ta'ala aqimus shalah fa huwa dalilun syar'iyyun yuthbitu wujubas shalah.
Contohnya adalah firman Allah yang mengatakan aqimus shalah. Maka ayat ini adalah dalil syariat yang menetapkan tentang diwajibkannya salat. Fa hukmus salati tsabitun bihi. Maka dengan ayat ini hukum salat sudah tetap. Wa bayanuhu anna jumlata aqimu fi'lu amrin wa kullu amrin lil wujubi fayakunu aqimus salata amran liwujubi iqamatis salat. Penjelasannya adalah bahwa kalimat aqimu merupakan bentuk fi'il amr atau kata kerja perintah. Wa kullu amrin lil wujub, dan kita ketahui bahwa setiap perintah itu menyatakan pertanda untuk kewajiban sesuatu. Fayakun, oleh karena itu jadilah pernyataan atau firman Allah yang mengatakan aqimus salata adalah sebagai amron, perintah untuk diwajibkannya menegakkan atau mendirikan salat. Summa ba'da dhalika nabhath an istimdadi usul al-fiqh. Istimdadu ilmi usul al-fiqh min al-ithnain. Al-awwal ilmu at-tauhid wa dhalika litawaqquf al-adillah asy-syar'iyyah ala ma'rifati Allah subhanahu wa sidqi ar-rasul alaihi salatu wassalam wa hadhihi al-ma'rifatu la takunu illa bi ilmi at-tauhid. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan pegangan atau landasan ilmu usul fikih. Maka pada dasarnya landasan ilmu usul fikih itu bersumber kepada dua hal. Yang pertama adalah ilmu tauhid atau ilmu kalam. Karena ilmu tauhid merupakan dasar agar kita mengetahui bahwasanya dalil-dalil syariat itu berasalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala serta bersumber kepada pernyataan ataupun sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tidak akan bisa kita ketahui kecuali dengan mengetahui tentang ilmu tauhid. As-tsani al-lughatul arabiyyah, li'anna al-kitab al-karim wa sunnah an-nabawiyyah waradata bil-lughatil arabiyyah wa la yumkinu fahmuhuma illa bil-wuquf 'ala al-asalib al-arabiyyah bi anwa'iha al-mukhtalifah hatta yumkinu istinbatul ahkam syar'iyyah min hadainil masdaraini. Adapun landasan atau sumber kedua dari ilmu usul fiqh adalah al-lughatul arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Karena kitabullah Al-Qur'anul Karim, sunnah-sunnah Rasulullah semuanya tertulis, disampaikan dengan bahasa Arab dan tidak mungkin bisa difahami kecuali dengan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, perangkat-perangkatnya yang bermacam-macam, sehingga seorang mujtahid bisa mengambil kesimpulan dari hukum-hukum syariat berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa ya'ti soal, ma faidatu ilmi usul al-fiqh? فالبيان يعني لعلم أصول الفقه فائدتان، إحداهما ترجع إلى المجتهد نفسه وهو من يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية، وثانيتهما ترجع إلى المقلد وهو من يأخذ تلك الأحكام من المجتهد. Secara umum, ilmu usul fikih ini memiliki dua manfaat atau faedah. Pertama adalah manfaat yang kembali kepada diri seorang mujtahid yang dia memiliki otoritas atau kompetensi untuk mengambil hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun yang kedua adalah faedah atau manfaat yang kembali kepada seorang muqallid yang mengikuti dan mengambil hukum-hukum dari seorang mujtahid. Amal ula fahiya qudratuhu ala istinbat al-ahkam min al-adillah, fa innal mujtahida mata kana aliman bi ahwal al-adillah al-kulliyah istata'a ay yastanbit al-ahkam asy-syar'iyyah minha. Adapun yang pertama, maka tentunya ini adalah sebuah kemampuan dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada,
maka sesungguhnya seorang mujtahid ketika dia adalah orang yang alim, orang yang mengetahui tentang kondisi dalil-dalil kulli, maka dia mampu untuk menyimpulkan dan mengambil hukum-hukum syariat dari dalil kulli tersebut. Wa amma tsaniyah fahiya ja'lul muqallid ala bayyinatin mimma fa'ala imamuhu 'inda istinbatihi lil ahkam fayurqihi min hadid at-taqlidi ila al-ittiba' bal wa qad yurqihi ila darajatil ijtihad. Adapun yang kedua, maka ini bisa menjadikan seorang muqallid mendapatkan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh imamnya ketika mengambil ketentuan sebuah hukum. Dan ini bisa meningkatkan derajatnya dari taklid kepada ittiba', bahkan bisa meningkatkan tingkatannya kepada tingkatan al-ijtihad. Ayuhat tullab rahimakumullah, thumma nabhath an hukmi ta'allumi usul al-fiqh. Wa hukmu ta'allumi usul al-fiqh fardu 'ainin liman yatasaddaru lil futya wal ijtihad, wa fardu kifayatin ala majmu'il ummah haitsu idza qama bihil ba'du ala sabilil kifayah wa qada'il hajah saqata 'anil baqin. Adapun hukum mempelajari usul fikih ada dua. Pertama adalah fardu ain. Tentu ini fardu ain bagi orang-orang yang memiliki kualitas, kapasitas untuk berfatwa dan beristihad. Yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah. Ini bagi sekelompok umat, di mana apabila sudah ada sebagian daripada umat yang melaksanakannya, mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban itu atas sebagian umat yang lainnya. Kemudian ayat tullab a'azzakumullah, fal mabhathu ba'dah yakni an nash'ati ilmi usulul fiqh, yaitu tentang sejarah atau perjalanan ilmu usul fiqh. Secara umum bisa kita nyatakan bahwa pada dasarnya para ulama secara otomatis telah mempraktekkan ilmu usul fikih ini. Namun pertanyaan adalah, siapakah yang pertama sekali meletakkan atau menentukan dasar-dasar kaidah usul fikih ini? Wa qad qila inna awwala man kataba fi usul fiqh huwa Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah, walakin lam yasil ilaina syai'un min kutubihi. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama sekali menulis tentang usul fikih adalah Abu Yusuf. Beliau adalah sahibu Abi Hanifah. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada karya-karya atau kitab-kitab beliau yang sampai kepada kita. Wasyai' 'indal ulama anna awwala man dawwana hadzal ilma wa kataba fihi bi suratin mustaqillatin huwa al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanata 204 Hijriyah. Namun yang paling masyhur di kalangan para ulama adalah bahwa yang pertama sekali menuliskan, bahkan membukukan secara rinci dan rapi tentang ilmu usul fikih adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah, yang dikenal dengan kitab Ar-Risalah. Wa takallama fiha 'anil Qur'an wa bayanihi lil ahkam wa bayani sunnah wal Qur'an wal ijma' wal qiyas wal nasikh wal mansukh wal amr wal nahi wal ihtijaj bi khabar al wahid wa nahwu dhalika min al abhath al usuliyah. Di mana dalam kitab Ar-Risalah ini Imam Syafi'i telah menjelaskan di dalamnya tentang Al-Qur'an, tentang hukum-hukum, tentang sunnah dan Qur'an, ijma', qiyas, nasikh mansukh,
al-amr wan nahyu, tentang berihtijaj dengan pendapat atau berita dari satu orang, dan lain sebagainya tentang pembahasan-pembahasan usul fikih. Wa kana nahjatuhu fi hadhihi risalah yattasimu bid-diqqah, dan cara serta metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ini adalah sangat dikenal dengan kedetailannya, kedalamannya, wa iqamatud dalil ala ma yaqul wa munaqashah ara'il mukhalif bi uslubin ilmiyin ra'i' rasin, dan juga dikenal dengan munaqashah, perdebatan, dan bahkan menyangkal pendapat-pendapat para mukhalif dengan kalimat-kalimat yang ilmiah yang baik serta indah. Kemudian wa ba'da Syafi'i kataba Ahmad bin Hanbal kitaban fi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhar fi an-nasikh wal mansukh, wa thalithan fi al-'ilal, thumma tataba'a al-ulama fi al-kitabah wa akhadhu yunazzimuna abhatha hadha al-'ilm wa yuwassi'unahu wa yaziduna 'alayhi. Baru setelah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pun menulis kitab tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tentang nasikh mansukh dan masalah al-'ilal. Kemudian diikuti oleh para ulama yang lainnya dalam menulis kitab usul fikih ini, dan semakin banyaklah yang menyusun kitab-kitab tentang usul fikih ini, semakin banyak dan semakin bertambah kitab-kitab berkaitan dengan usul fikih ini. Ayat tulab, هذا ما نستطيع أن ندرسه اليوم، وأرجو أن تفهموها جيدا. كرروا في الاستماع إلى هذه الوسيلة، واسعوا أن تقرأوا كتبا أخرى مرات عديدة حتى تفهموها جيدا. وللمزيد من هذه المادة ولزيادة الفهم رجعوا إلى المصادر الأخرى من الكتب أو من الشبكات على الإنترنت. ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم جميعا، ومع النجاح لكم في جميع الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.